Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saja ya, ini ada Scoopy Donat. Ini tadinya datang dengan kondisi mati ya, mesinnya mati. Gancet lah intinya ya, gancet dan agak pada saat disetir tuh bunyi agak kemerusuk ya. Dan setelah udah saya cek pertama di bagian CVT ya, karena saya curiga di bagian CVT. Dan untuk bagian CVT ternyata seperti ini tuh ya. Jadi pas saya mau buka lepas baut CVT ya, ternyata ini baut kruk as depan ini ya, ini kendor ya, kendor. Terus ini rollernya udah berpeyang kayak gini ya, jadi dia ngunci ya. Nih tuh bekasannya, jadi rumahnya juga kena tuh ya, tuh gompal tuh ya, tuh ya. Nah ini gompal rumah rollernya, dan rollernya ngunci ya, dia ngunci kayak gini, ngunci intinya karena baut ini kendor. Mungkin pada saat pemasangan itu kurang kencang ya, atau tidak menggunakan impact yang bertekanan PSI nya lebih tinggi ya, jadi dipakai ini di jalan kendor dan rumah rollernya jadi gancet ya, karena dia kan kayak gini. Nah dia kendor, otomatis dia oblak ya, oblak. Terus si rollernya ketahan terus ya, apa mungkin ininya juga udah agak rusak juga, jadi dia ini ngunci ya, jadi tidak mau bunyi pada saat mau di starter tuh, kasar lah intinya ya. Dan setelah saya analisa semua ya, pasti nanti yang sebenarnya ini masih bisa dipertahankan ya, cuma nanti efek jangka panjangnya itu karena ini udah mulai kena tuh ya. Nah ini kelihatan nggak nih? Nah ini ya tuh, dia udah mulai kena, dan ini pasti nanti saya ganti ya rollernya, dan juga platnya ini ya, tuh platnya udah rusak ya tuh. Nah ini juga kalau misalkan nggak diganti ya bisa aja sih, cuma yang penting banget mah ini aja ya yang diganti, cuma bisa aja, cuma nanti efek jangka panjangnya rollernya kurang awet ya. Dan karena ininya juga udah luka tuh ya, tuh kalian bisa lihat udah luka. Dan saya di sini sudah punya yang baru ya, ini KOC nya, dan rollernya juga saya udah punya ya yang baru, merek asli ya. Ntar coba saya cek dulu di dalam. Saya cek dulu roller punya KOC. Nah ini nih ya, ini rollernya yang KOC yang original ya, nanti kita akan ganti. Dan untuk yang platnya nanti sedang dicarikan ya. Yang pasti rumah roller sama roller ya, ini pakai yang original semua, dan nanti platnya juga diganti sekalian. Oke, nanti saya akan bersihkan, terus kemudian saya akan pasang kembali semuanya dengan part yang baru ya. Setelah itu kita akan cek bagaimana hasilnya ya. Jadi pada saat CVT dilepas ini semuanya normal ya, tuh kalian bisa lihat tuh ya. Jadi pada saat CVT dilepas ini bunyinya normal, halus ya. Dan yang pasti masalahnya hanya di bagian ini saja, rumah roller sama platnya ya, plat tempurung lah ya, kalau orang bilang ini plat tempurungnya ya. Oke, nanti kita akan bersihkan terus kemudian kita pasang kembali. Oke, cekidot. Nah oke, kita langsung saja pasang ke motornya ya. Yang pertama kalian ambil rumah rollernya ya. Nah untuk pemasangan roller ini harus sejajar ya, atau sama. Jadi yang rapat ya itu kan ada yang apa namanya, rapat sama yang bolong ya. Kalau untuk jenis KOC itu kita yang rapat itu menghadap ke depan ya, untuk putaran ke depan ya. Nah sini kita kasih pelumasan ya agar lebih licin ya. Jadi kalau misalkan nggak, pelumasannya kurang, nanti juga akan bunyi ya, krek kayak gitu ya, atau bergesekan ya, karena tanpanya ada pelumasan. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan bos-bosannya ya. Nah seperti ini
Terus kemudian kita masukkan fan belnya ya. Untuk fan bel itu jangan terbalik ya. Intinya kalau fan bel itu dibaca ya, kalau masih ada tulisannya ya bacaan bando misalkan itu dari depan ke belakang ya. Jadi ada tandanya ya, jangan sampai kebalik. Nah selanjutnya kita tutup kipasnya ya, tutup kipasnya kita juga pasang. Nah untuk Scoopy ini itu tidak ada ring di dalamnya ya. Kalau mungkin beat-beat yang K44 itu masih ada ring diameter dalamnya ya, masih ada ringnya. Nah goyang seperti ini karena agak keras ya, karena tadi itu sempat kendor ya, dan jadi agak seret sedikit ya. Nah kita pastikan lagi agar aman ya tentunya. Nah sekiranya udah mentok ya, udah rapet, terus kita lakukan pemasangan untuk gigi engkolnya ya. Nah gigi engkol, terus kemudian ring jangan sampai lupa ya, jangan. Terus kemudian kita murnya ya, mur 22 untuk truk as depan. Terus kemudian kita siapkan puli belakangnya ya. Nah puli belakang dimasukkan, caranya seperti ini ya, mudah sekali ya. Untuk teman-teman bisa melakukan sendiri ya di rumah ya. Nah set, nah itu ya. Nah setelah itu kita tutup di mangkokannya, kemudian kita masukkan ring. Nah untuk ring ini jangan sampai terbalik ya, ini ada yang tirus dan ada yang tumpul ya. Jadi yang tumpul itu di bagian luar ya, yang terus di bagian dalam. Untuk murnya juga sama ya, ada yang agak gendut dan agak yang rata ya, yang bagian rata itu di bagian dalam ya. Terus kemudian kita langsung kencangkan saja menggunakan impact ya, merek apa ini, Bosch apa ini ya. Nah ini kencangkan dengan 22 ya. Terus untuk yang belakang ini Bosch kencangkan dengan impact ukuran 19 ya. Mana ini kuncinya? Aduh. Nah itu dia. Nah ini kuncinya nih, ternyata kuncinya di depan motor ya. Nah itu udah diambil. Terus kemudian kita kencangkan dengan impact ya. Untuk bagian belakang ini pakai kunci 19 shock ya, dan untuk yang depan ini menggunakan 22 shock ya. Oke, ini udah dipasang semua ya, jadi kita akan tes gimana hasilnya ya. Ya oke, jadi yang diganti apa aja sih ya? Yang diganti rumah rollernya ya, tuh karena udah aus, dan juga roller sekalian ya, karena ini udah parah banget. Dan platnya ya atau tempurungnya sekarang udah normal kembali seperti sedia kala. Oke, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.